3 detik. Cukup waktu Pak. Ini persoalan besar. Saya kira ini kesempatan untuk saya berbicara dan menyampaikan di forum ini Pak. Tadi disampaikan bahwa komitmen kita bahwa negara ini adalah negara sipil atau negara kepulauan, seperti yang deklarasi Juanda 1957 yang menyebutkan bahwa perairan yang berada di antara di dalam yang menghubungkan pulau-pulau dalam wilayah tadi adalah bagian dari wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Bapak juga tadi menyampaikan bahwa kita telah meratifikasi UNCLOS, bahwa kita telah bersepakat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hanya memang kemudian saya melihat, saya ini dari Maluku Pak, saya BPDIP Maluku, ada ketidakadilan negara terhadap daerah-daerah yang justru adalah daerah-daerah kepulauan Pak. Maluku luas wilayahnya adalah 700.000 km persegi. 7,6% adalah wilayah darat, sisanya 92 sekian persen adalah wilayah laut. Kalau kita mau mengkomparasi dengan wilayah Pulau Jawa aja Pak, Pulau Jawa itu hanya 128 sekian kilometer persegi, artinya 5 kali lipat luas wilayah Maluku lebih besar dari luas wilayah Pulau Jawa. Saya mau bilang di sini bahwa sebenarnya aturan regulasi yang berlaku ini tidak berperspektif atau tidak berparadigma wilayah archipelago, tapi justru regulasi kita lebih berorientasi wilayah kontinental Pak. Akhirnya kemudian membuat alokasi anggaran misalnya, contoh alokasi anggaran DAU dan alokasi umum terhadap wilayah seperti kami yang Maluku sangat kecil Pak. Maluku itu provinsi hanya 3 triliun lebih, 3,2, 3,3, ya paling banyak 3,4 triliun. Kita mau membandingkan misalnya dengan kota Tangerang Selatan aja, atau kota Bogor, kota ini bukan provinsi, itu bisa sampai 6 sampai 7 triliun. Sementara kita punya disparitas luar biasa, beban biaya hidupnya untuk menjangkau satu pulau dengan pulau lain itu membutuhkan biaya yang luar biasa. Saya mau katakan di sini bahwa masa depan Indonesia ini adalah Indonesia Timur, bukan Indonesia Barat. Kita punya resources masih banyak, kita punya sumber daya mineral. Lalu Pak, Maluku sendiri ini masih virgin Pak. Kita punya nikel itu sekitar 41 miliar metric ton depositnya, belum terkelola. Hari ini ketika Sulawesi selesai, Maluku Utara selesai, bagian Maluku Pak, kita punya kekayaan yang luar biasa, nikel. Kita punya resources gas, ada temuan gas Masela, Blok A Bali Pak. Kalau mau dikomparasi dengan misalnya blok gas Tangguh atau blok Cepu ya, Cepu ataupun mungkin Bintuna, kita punya laut justru cadangannya jauh lebih besar daripada Bintuni maupun blok Tangguh Cepu. Banyak sekali kita punya resources, kita punya sumber daya perikanan misalnya, kita menyumbang 35% potensi nasional untuk perikanan. Tapi yang balik ke daerah sedikit Pak. Tadi yang disampaikan oleh Audi soal wilayah 4 mil laut, 8 mil laut, itu perspektif yang dipakai Perdana Menteri Juanda 1957 sudah tidak lagi relevan dengan kondisi hari ini. Izin kapal tangkap Pak. Maluku untuk wilayah provinsi kita hanya 30 GT di bawah. Di atas 30 GT harus izin pusat. Sementara kita punya 3 wilayah fishing ground terbesar di Indonesia Pak. Semua kapal-kapal yang wilayah tangkapnya di Maluku semua izin Jakarta ya dari 30 GT. Ada sekitar saya catat itu ada 1.400 izin kapal dari KKP. Yang sekarang tangkapi kan di Maluku. Semuanya kapal-kapal dari luar, ABK-nya dari luar, nangkapnya ikan di kita, daerah kita. Dan nggak ada bangun infrastruktur kantor, nggak ada bangun base-nya di daerah, nggak ada. ABK-nya juga nggak orang lokal. Nggak membuka lapangan kerjaan. Hasil kita diambil, dibawa ke Jakarta, ke Muara Baru dan sebagainya. Tapi nggak ada balik ke daerah. Saya kira banyak sekali problem yang sangat tidak memberi rasa keadilan kepada kami. Akhirnya ya kalau misalnya hari ini Maluku adalah daerah termiskin nomor 4 di Indonesia, ya wajar. Karena memang negara menciptakan kemiskinan struktural. Regulasi-regulasi yang berlaku hari ini tidak berpihak kepada kami di daerah Pak. DAU sangat sedikit, bagaimana mau membiayai untuk kebutuhan yang luar biasa?
sehingga ketinggalan infrastruktur untuk menghubungkan satu pulau dengan pulau lain kita sangat luar biasa miris, Pak. Kita punya ada sekitar untuk pulau-pulau terluar dari 111 yang dirilis oleh pemerintah, kita nomor 2 terbanyak di Indonesia pas setelah Kepri. Kepri 22, kita 19 pulau terluar. Sama aja, saya ini pernah sampai di atas sekitar 30 terluar di Maluku, di Kisar, Moa, Wetan itu saya pernah injak, Pak. Melihat kondisi masyarakat kita yang menjadi berada depan NKRI ini sangat miris, Pak. Sangat tertinggal jauh infrastrukturnya, pembangunannya luar biasa tertinggal. Saya kira ini catatan buat negara. Saya tidak perlu dijawab. Ini kritik terhadap negara. Mudah-mudahan apa yang menjadi komitmen kita berbangsa dengan negara, bahwa Indonesia ini adalah negara sipil, wujud nyatakan dalam regulasi, sehingga memberikan rasa keadilan juga buat kami di daerah. Begitu saja yang mau disampaikan.